Halo semua, semoga sobat semuanya sehat-sehat, bahagia dan sukses selalu ya, amin ya robbal alamin. Tahukah sobat bahwa tanaman bisa tumbuh dengan baik tanpa pemupukan maupun pemeliharaan lainnya? Bagaimana itu bisa terjadi? Kuncinya terletak pada media tanam, bahkan tanpa tambahan pupuk dasar seperti kompos maupun pupuk kandang ataupun pupuk sintetis, tanaman tetap dapat hidup baik-baik saja. Sepertinya ngaco ya. Untuk itu jangan kemana-mana dan jangan skip videonya agar sobat tidak gagal memahaminya. Dan kita akan jelaskan bagaimana membuat komposisi media tanam yang ideal bagi pertumbuhan beberapa tanaman yang berbeda untuk dijadikan acuan jika sobat ingin menanam tanaman dengan hasil yang maksimal. Yuk langsung kita saksikan. Media tanam adalah syarat mutlak yang harus diperhitungkan pertama kali sebelum syarat-syarat lainnya terpenuhi. Jika tidak, maka tanaman akan mengalami kendala di dalam pertumbuhannya, bahkan mengalami kematian. Kebanyakan orang terfokus pada pemupukan atau pemeliharaan lainnya tanpa memperhatikan media tanam. Pemupukan dan pemeliharaan lainnya yang rutin, tepat dosis maupun jadwalnya tidak akan berpengaruh terhadap perkembangan tanaman jika media tanam tidak dibenahi terlebih dahulu. Sebaliknya, jika media tanam terjaga menurut syarat-syarat media tanam yang baik bagi tanaman, maka tanaman akan tetap tumbuh dengan baik meskipun tanpa pemupukan maupun pemeliharaan lainnya, dengan syarat kelembapan terjaga dengan baik ya. Media tanam adalah tempat akar tanaman menyerap nutrisi, tempat tumbuhnya bakteri, baik bakteri yang berguna maupun bakteri patogen, sehingga apapun yang terdapat pada media tanam akan berkontak langsung dengan akar tanaman dan akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan tanaman. Inilah sangat pentingnya media tanam sebelum mempertimbangkan faktor penunjang pertumbuhan tanaman seperti pemupukan dan pemeliharaan lainnya. Untuk membuat tanaman dapat tetap tumbuh, pertama kali yang harus dipertimbangkan adalah tingkat porositas atau ruang pori media tanam. Dengan adanya porositas media tanam yang baik, maka akar tanaman dapat tumbuh sehat. Hal itu disebabkan sistem perakaran tanaman membutuhkan udara untuk melakukan respirasi atau bernafas atau bertukar gas secara terpisah. Porositas media tanam juga berguna untuk menyelamatkan tanaman dari kekeringan akibat terendam air. Jika rendaman air terlalu lama, tanaman akan mengalami kekeringan walaupun di sekitarnya terdapat air dalam jumlah melimpah. Hal ini terjadi karena perakaran tanaman rusak sehingga tidak mampu lagi menyuplai air dari media tanam ke seluruh bagian tubuhnya ya. Di samping itu, jika terjadi rendaman air terlalu banyak di sekitar perakaran, maka akan rentan adanya perkembangan bakteri patogen yang akan menyerang akar tanaman, dan tentunya serangan akan menyebar ke seluruh bagian tanaman ya. Sampai di sini katakanlah tanaman ditanam di dalam pot atau polybag, tingkat porositas media tanam yang baik akan dapat membuat tanaman tetap bertahan hidup meskipun tanpa pemberian nutrisi tambahan sebagai pupuk dasar maupun susulan, kecuali tingkat kelembapan media tanam tidak terjaga dengan baik ya. Apakah tanaman dalam pot atau polybag tersebut dapat meneruskan hidupnya jika tidak ada nutrisi sama sekali? Sebenarnya bukan tidak ada nutrisi sama sekali ya. Di dalam air yang kita gunakan untuk menyiram tanaman umumnya mengandung nitrogen dan berbagai mineral yang dibutuhkan tanaman meskipun tidak banyak. Itulah kenapa tanaman di dalam pot atau polybag masih dapat melanjutkan hidupnya dalam jangka waktu yang relatif lama. Inilah yang saya sebut di permulaan video bahwa tanaman bisa hidup di media tanam tanpa pemupukan maupun pemeliharaan lainnya. Apakah tanaman tersebut akan tumbuh dengan maksimal? Tentu tidak ya, karena nutrisi yang didapatkannya minim. Bagaimana jika kita tambahkan bahan organik seperti kompos atau pupuk kandang pada media tanam tersebut? Tentunya tanaman akan tumbuh lebih baik lagi.
Namun perlu diperhatikan komposisi kompos atau pupuk kandang dengan komposisi bahan lainnya yang dapat dipakai untuk mengatur komposisi media tanam dalam hubungannya dengan tingkat porositas dan ketersediaan nutrisi untuk menunjang pertumbuhan yang baik bagi tanaman, seperti misalnya tanah, arang sekam atau sekam mentah, pasir dan lain-lain. Sampai di sini apakah tanaman tersebut dapat tumbuh baik? Tentu terus dapat tumbuh baik ya. Sampai kapan? Sampai nutrisi dari bahan-bahan organik seperti kompos atau pupuk kandang tersebut habis terserap tanaman dan tanaman akan tetap dapat hidup, namun akan mengalami pertumbuhan stagnan karena kurangnya nutrisi. Kecuali porositas dan kelembaban media tanam terganggu atau berkurang, maka akan rentan mengalami kematian. Itulah pentingnya porositas dan kelembaban media tanam yang merupakan syarat mutlak yang harus kita perhatikan paling utama sebelum pemeliharaan lainnya agar tanaman dapat tetap hidup. Tentunya setiap orang berharap tanaman yang ditanam tidak hanya dapat hidup saja ya, namun hidup secara optimal dengan meneruskan pertumbuhannya sehingga diperoleh hasil yang maksimal. Untuk itu kita perlu memperhatikan faktor lainnya selain porositas dan kelembabannya, yaitu pertama, memiliki unsur hara makro dan mikro. Unsur nutrisi tersebut dapat diperoleh dari penambahan bahan-bahan organik seperti kompos atau pupuk kandang maupun nutrisi lain yang ditambahkan seperti sumber fosfat yang berguna bagi perkembangan akar, dolomit untuk mengatur tingkat keasaman tanah, serta ketersediaan hara kalsium dan magnesium. Jika perlu, tambahkan agen hayati seperti mycorrhiza, trichoderma, rhizobium, dan lain-lain untuk membantu menjaga keseimbangan biologis media tanam. Kedua, mengandung bahan atau bahan organik yang dapat mengikat air. Salah satunya adalah arang sekam. Arang sekam memiliki sifat remah sehingga udara, air, dan akar mudah masuk dalam fraksi tanah dan dapat mengikat air. Selain arang sekam, bahan atau media yang dapat mengikat air yang baik adalah rockwool, sphagnum moss, peat moss, dan coco peat. Ketiga, sterilitas media tanam. Media tanam yang baik adalah media tanam yang bebas dari hama dan penyakit. Sebaiknya media tanam disterilisasi terlebih dahulu sebelum digunakan. Perlakuan sterilisasi bisa dilakukan secara fisik seperti pasteurisasi atau istilah umumnya dikukus ya, maupun secara kimia dengan menggunakan pestisida. Begitu pentingnya media tanam, maka mutlak harus diperhatikan sebelum melakukan pemeliharaan lainnya pada tanaman ya. Tanpa media tanam yang baik, apapun nutrisi tambahan yang kita berikan, berapapun ketepatan jumlahnya, sesering apapun jadwalnya, akan tidak berarti bagi perkembangan tanaman berikutnya. Begitu pula pemeliharaan lainnya seperti pengendalian organisme pengganggu tanaman. Bagaimana cara membuat media tanam yang baik bagi tanaman? Yuk kita perhatikan cara membuatnya untuk beberapa tanaman yang berbeda. Berikut ini adalah komposisi media tanam untuk sebagian besar tanaman seperti tanaman buah, misalnya kelengkeng, mangga, sawo, alpukat, jambu air, jambu biji, jeruk, manggis, belimbing, rambutan, dan lain-lain. Komposisinya adalah tanah 1 bagian, kompos atau pupuk kandang 1 bagian, dan arang sekam atau sekam mentah 1 bagian. Agar media tanam sangat subur, dapat ditambahkan NPK berimbang 16-16-16 sebanyak 10 gram, dolomit sebanyak 25 gram, dan SP36 atau TSP 10 gram untuk setiap 50-60 kg media tanam.
atau dapat ditambahkan pupuk organik cair dengan kandungan nutrisi lengkap termasuk mikroorganisme hayati seperti trichoderma dan mycorrhiza seperti terlihat ya. Jika langsung memakai media tanam tersebut, masukkan ke dalam pot atau polybag. Siram sampai jenuh. Simpan selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, media tanam siap ditanami. Jika disimpan, siram sampai lembab dan masukkan ke dalam plastik-plastik. Ikat plastik-plastik tersebut rapat-rapat ya. Berikut adalah komposisi media tanam untuk tanaman yang membutuhkan media tanam lebih poros seperti anggur, melon, semangka, cabai, dan lain-lain. Komposisinya adalah tanah 1 bagian, kompos 2 bagian, arang sekam 1 bagian, dan pasir setengah bagian. Penting untuk ditambahkan dolomit ya, karena di samping untuk mengatur keasaman tanah atau media tanam dan menjamin ketersediaan hara kalsium dan magnesium, dolomit juga dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Untuk memperkaya kandungan nutrisi, dapat ditambahkan juga pupuk organik cair dengan nutrisi lengkap serta trichoderma dan mycorrhiza seperti tersebut sebelumnya. Ini sangat baik untuk media tanam anggur, melon, semangka, dan cabai yang rentan terserang penyakit. Cara menggunakan media tanam ini sama dengan media tanam sebelumnya ya. Jangan lupa untuk menyiramnya dan menyimpannya selama 1 minggu sebelum dipakai untuk menanam. Kita harus mengetahui atau setidaknya mengetahui sifat media tanam sehubungan dengan karakter tanaman terkait dengan ketahanannya terhadap serangan penyakit maupun faktor lainnya yang menunjang tanaman untuk hidup dan berkembang. Salah satu contoh yang membuat banyak orang masih bingung adalah bagaimana cara menentukan media tanam untuk tanaman anggrek. Sebenarnya tidaklah terlalu sulit ya. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana karakter tanaman anggrek. Tanaman anggrek umumnya adalah tanaman epifit yang hidup di bawah kanopi hutan hujan wilayah tropis dan tumbuh dengan cara menumpang pada tumbuhan lain sebagai tempat hidupnya. Berbeda dengan parasit, epifit dapat sepenuhnya mandiri, lepas dari tanah sebagai penyangga dan penyedia hara bagi kehidupannya maupun dari hara yang disediakan tumbuhan lain. Air diperoleh dari hujan, embun, atau uap air. Hara mineral diperoleh dari debu atau hasil dekomposisi batang serta sisa-sisa bagian tumbuhan lain yang terurai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertama, tanaman anggrek epifit tidak membutuhkan sinar matahari 100%, sehingga lebih baik anggrek ditanam di bawah naungan paranet atau greenhouse. Kedua, tanaman anggrek tidak memerlukan media tanam yang sepenuhnya menutupi akarnya, karena hanya menempel pada tumbuhan lain dengan akar terbuka. Maka media tanam anggrek yang sesuai adalah arang kayu, briket batang pakis, atau pecahan genting. Tetapi akar sebaiknya tidak ditutupi semuanya oleh media-media tanam tersebut. Artinya tanaman anggrek membutuhkan aerasi yang tinggi di sekitar perakarannya. Sebaiknya media tanam anggrek berukuran besar namun tidak terlalu besar yang berakibat pada daya simpan air atau kelembaban cepat berkurang oleh sebab kurangnya ruang-ruang atau pori-pori media tanamnya tersebut. Ketiga, tanaman anggrek hanya membutuhkan mineral dan nutrisi lengkap dalam jumlah lebih sedikit daripada tanaman lainnya seperti tanaman buah, serta kelembaban udara sekitar yang cukup karena di dalam habitat alaminya, anggrek hanya menempel pada tanaman lain dan tidak menyerap nutrisi tanaman induknya tersebut.
Berbeda dengan tanaman yang tumbuh di tanah ya, dimana tanaman yang hidup di tanah memperoleh banyak nutrisi dari dalam tanah yang memang mengandung hara atau mineral melimpah. Itulah penjelasan bagaimana tanaman dapat hidup dan atau berkembang di dalam media tanam dengan atau tanpa nutrisi, serta cara membuat media tanam yang baik bagi beberapa tanaman. Kesimpulannya adalah, pertama, tanaman tetap dapat hidup jika media tanam bersifat poros dan kelembaban tetap terjaga. Kedua, tanaman akan dapat hidup dan berkembang sampai batas tertentu jika media tanam poros dan mengandung nutrisi dasar seperti kompos atau pupuk kandang serta kelembaban terjaga ya. Dan akan stagnan pertumbuhan di saat nutrisi dasar tersebut habis terserap jika tidak ditambah nutrisi. Untuk memperoleh hasil optimal, maka buatlah media tanam yang baik yang dapat menunjang hidup dan perkembangan tanaman, serta lakukan pemeliharaan lainnya seperti pemupukan susulan maupun pengendalian organisme pengganggu tanaman. Tak kalah pentingnya adalah pemangkasan rutin cabang-cabang tanaman, baik pemangkasan vegetatif maupun pemangkasan generatif. Oke sobat semuanya, demikian video kali ini ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komentar, atau share ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video-video terbaru dari channel tutorial berkebun ideal. Semoga sobat semuanya sehat-sehat, bahagia, dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa.